Ini yang salah siapa ayo? Ayo. Mbok kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak. Mbok kalau teriak tuh semua gitu tuh, what gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang, 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 goyang. Ya kalau siapa yang goyang, udah deh, nggak usah jadi PDI Perjuangan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzl Arif dari Forum News Network. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan kecurangan pemilu 2024 itu tidak boleh terjadi lagi. Sebab menurut dia kalau kecurangan itu diduplikasi, gitu, direplikasi karena dianggap berhasil dan kemudian pada pemilu berikutnya itu juga akan dilakukan kecurangan, maka Indonesia lama-lama itu bisa bubar. Peringatan ini disampaikan oleh Megawati ketika menyampaikan pengarahan pada pembukaan rapat kerja nasional PDIP yang berlangsung kemarin ya, hari Jumat 24 Mei 2024. Rakernas ini akan berlangsung sampai tanggal 26 Mei dan pada akhir Rakernas nanti akan ada rekomendasi lagi, dan itu yang saya kira paling banyak ditunggu-tunggu tentang sikap dan posisi dari PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Nggak usah teriak merdeka deh. Sekarang mikirnya piye? Gini loh, supaya nggak kejadian gini lagi gitu loh. Ini nanti istilahnya itu bisa jadi replikasi. Replikasi apa? Oh, kalau bisa begini seperti yang sekarang kejadian, oke. Makanya bisa nanti yang 5 tahun lagi dibegitukan lagi. Wah, bayangkan Indonesia apa enggak makin bubrah ya. Ayo, gimana? Makanya mikir. Nah, nggak usah ngelawan-ngelawan. Aku suka bilang juga sama Pak, juga aku seneng kan namanya sekjen, bukannya Hastonya yang suruh datang tiap 2 hari sekali loh, lapor ke ketua umum gitu, galak aku. Terus aku cuman bilang gini, anak-anak iki lho semangat gede tapi orang mikir tok, bolak-balik lawan lah, yang sebelah sono ada bedile loh. Nah kene mau pakai opo ayo. Megawati juga mengutip sejumlah pendapat para ahli. Megawati sepakat bila mereka sampai pada satu penilaian bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu terburuk gitu. Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh paling buruk dalam sejarah demokrasi loh. Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri. Makanya saya tadi nanya, PDI Perjuangan itu sah apa tidak? Ya Pak Mahfud aja yang ahli hukum bilang sah. Lah orang daftar ke KPU diterima, terus sah, boleh tekan tuk tuk tuk, boleh mengikuti pemilu. Lah kok kene sing dikuyo-kuyo. Mengapa pemilu kita dinilai sebagai pemilu terburuk? Megawati kemudian menyodorkan beberapa fakta yang terjadi, yakni adanya TNI dan Polri yang kembali lagi ke politik praktis, dan kemudian juga
lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang juga tidak berperan sebagaimana mestinya, dan juga yang sangat disoroti oleh Megawati itu adalah Mahkamah Konstitusi ya. Ini berkaitan dengan keputusan nomor 90 tahun 2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Jadi kan ini gonjang-ganjingnya ya anomali, no? Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam Pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lo bertanggung jawab berhasil lo iya lo kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa gitu. Kurang apa lo? Semuanya berkata civil society, ahli hukum dan lain sebagainya. Kok sepertinya nggak ada yang akan bilang, oh ya betul, bukan begitu seharusnya. KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya nggak ada suara. Jadi kan saya mikir, masa saya ndak boleh bersuara? Saya boleh dong bersuara. Katanya kita ini negara demokrasi, menjalankan demokratisasi. Untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap. Dulu reformasi kan menempatkan nepotisme, kolusi, dan korupsi itu sebagai musuh bersama. Dan oleh sebab itu lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu juga saya loh yang buat. Heran loh, yang barang bagus-bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus. Kenapa ya? Itu kesalahan siapa ya? Nah begitu loh, makanya aduh nih Mahkamah Konstitusi juga sama. Kenapa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati. Ambisi kekuasaan, sukses mematikan etika, moral, dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat, terlebih dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI, bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini ketua umum partai loh yang ngomong, bukannya Ibu Mega secara pribadi loh. Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Sampai waktu saya mendirikan, saya sangat ingat. Saya minta dicarikan tempatnya. Wah, tahu-tahu mau enggak tahu di daerah mana. Saya bilang enggak.
Ini sebuah mahkamah konstitusi yang harus berwibawa. Hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita di yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, makanya sampai saya cari-cari, akhirnya dapat keren tempatnya, yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring 1 istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring 1 istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya supaya apa? Dia berwibawa, nggak gampang-gampang. Ini yang salah siapa ayo? Ayo. Mbok kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak. Mbok kalau teriak tuh semua gitu tuh, what gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang. Ya kalau siapa yang goyang udah deh nggak usah jadi PDI Perjuangan dah. Saya kira apa yang disampaikan oleh Megawati itu tidak terlalu berlebihan ya kalau dan kemudian tadi sempat terdengar kor ya dari para peserta Rakernas ketika Megawati bertanya siapa yang salah dan mereka sempat menjawab Jokowi. Jadi kalau PDIP saja ini yang partai yang notabene merupakan tempat bernaung dari Jokowi sudah menyatakan bahwa yang punya andil besar dan kesalahan yang paling besar dalam soal kecurangan pemilu 2024 ini adalah Jokowi. Ya, stigma itu saya kira akan sama dengan stigma yang melekat pada Gibran bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi, sementara bapaknya sebagai presiden itu melakukan kecurangan pemilu. Dan hasilnya ya kendati Gibran sekarang sudah terpilih menjadi wakil presiden, dia tetap akan disebut sebagai anak haram konstitusi dan terpilih menjadi wakil presiden dengan cara yang curang. Bukan saya yang bilang ya, ini adalah kader PDIP yang sebelumnya merupakan tempat bernaung Gibran Rakabuming bersama bapaknya, bahkan juga iparnya. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.